Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo Zahra, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Ini dengan Zahra yang kemarin menghubungi saya via WhatsApp. Iya, Bu, betul, saya Zahra. Baik, sekarang di sini kita akan melaksanakan konseling secara online ya. Zahra, bagaimana kabarnya? Kabar saya tidak cukup baik, Bu, keadaan saya sedang kurang baik. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa ya kabar Zahra sedang tidak baik? Saya merasa sangat bingung dan sedih, Bu. Oh iya, Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaan Zahra itu bisa dibicarakan bersama? Ya, Bu, saya pikir juga begitu. Baik, bisakah Zahra jelaskan? Ya, Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi, mohon dirahasiakan kepada siapapun ya, Bu, karena ini adalah masalah pribadi saya. Ya, baik. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Zahra ini. Begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika harus tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya melakukan presentasi di depan kelas. Oh iya, lalu bagaimana? Nah, setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba, bibir saya ini menjadi kaku. Bisakah Zahra menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri ini yang Zahra rasakan itu seperti apa? Eee, saya biasanya merasakan gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa, tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk, tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang berbicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Oh iya, selanjutnya apa yang Zahra lakukan ketika Zahra sedang merasa tidak percaya diri di kelas? Biasanya saya hanya diam saja, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Ya. Apakah dengan cara demikian Zahra merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu. Oke, baik. Mungkin Zahra berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikitnya pun. Apakah demikian? Ya, Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna. Walaupun itu tidak mungkin, itu juga membuat saya seperti ini. Ya, kalau begitu, apakah masalah Zahra ini tentang bagaimana Zahra bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Tiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, ya bagus sekali ya Zahra sudah memahami masalah yang Zahra alami, yaitu bagaimana Zahra bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Ya, bagus sekali ya keinginan Zahra ini, Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Zahra sudah punya cara untuk mengatasi masalah Zahra tentang tidak percaya diri, presentasi, dan gugup menjawab pertanyaan dari dosen? Nah, itu dia saya masih bingung, Bu. Ya. Apa yang membuat Zahra merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Ya. Apakah Zahra sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum. Jika mencobanya aja, Zahra belum. Lalu kenapa Zahra bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu dia yang saya tidak mengerti, Bu. Eee, baik saya baik saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen.
Ya, baiklah. Apa kira-kira rencana Zahra sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar, tentang materi yang akan saya presentasikan. Nah, kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri dan yang ketiga, saya akan berdoa sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Oke, bagus ya Zahra, sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Zahra setelah kita berdiskusi atau apakah kesimpulan Zahra sendiri? Eee, Alhamdulillah, Bu, saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling ini. Dan kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya. Ya. Nah, setelah melakukan konseling yang kurang lebih sekitar 10 menit ini ya, jadi kesimpulannya itu adalah pertama, Zahra akan terus berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Zahra presentasikan. Nah, yang kedua, Zahra juga akan berpenampilan rapi sehingga Zahra akan merasa lebih percaya diri dan yang ketiga, Zahra akan mencoba berdoa dulu ya sebelum presentasi. Apakah Zahra yakin akan melakukannya? Ya, Bu, saya yakin. Oke, apakah masih ada yang ingin Zahra sampaikan? Tidak, Bu, saya kira sudah cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Zahra. Ya, iya, sama-sama, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, selamat siang, Dek. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Apakah benar ada yang kemarin menghubungi saya via WhatsApp dengan nama Alifa? Iya, betul, Bu. Saya Alifa. Oke, Alifa. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya sedang tidak cukup baik, Bu. Ada hal yang membuat saya kepikiran dan akhirnya memutuskan untuk menghubungi Ibu. Eee, apakah ada masalah yang sedang kamu alami? Ya, Bu, jadi saya ini memiliki satu masalah dalam diri saya, yaitu sangat mengganggu, Bu. Baik, boleh Alifa ceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya? Namun sebelumnya, kamu boleh cari posisi duduk yang nyaman agar proses konseling ini berjalan dengan nyaman pula. Ya, baik, Bu. Jadi gini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa kalau saya itu bipolar gitu. Bipolar? Kenapa kamu bisa merasa kalau kamu itu, bipolar? Karena saya itu kadang-kadang merasa sangat sedih dan sangat senang. Kejadian kayak ini tuh sering terjadi secara tidak aku sadari, Bu. Biasanya saat apa, Alifa merasa, hal-hal seperti itu? Saya itu merasakan hal-hal ini tuh saat aku sedang melamun, Bu, dan bisa terjadi di sekolahan maupun di rumah. Oke, kalau boleh tahu kegiatan apa aja yang biasanya, Alifa lakuin ketika di rumah setelah pulang sekolah? Biasanya saya itu kalau pulang sekolah ya hanya tidur, Bu. Kalau enggak itu ya hanya di kamar dan sebenarnya saya itu bosen dengan kegiatan ini teh, Bu. Terkadang kamu merasa bosan. Apakah kamu tidak mencoba untuk mencari kegiatan baru di sekolah atau di rumah semacam ekstrakurikuler atau main bersama teman-teman kamu? Saya malas, Bu, kalau ikut kegiatan kayak gitu dan saya tuh pengennya main, tapi ibu aku tuh gak ngizinin aku untuk main keluar sendiri dan kalaupun diperbolehkan main, itu pun kalau bersama teman-teman aku, Bu. Nah, kamu tadi bilang pengen main tapi tidak diperbolehkan main sendiri keluar.
jika tidak bersama teman-temanmu. Nah, kalau boleh tahu, mengapa kamu nggak ngajak teman-teman kamu saja untuk cari hiburan atau kegiatan keluar? Jadi teman-teman saya itu kalau saya ajak main, pasti mereka bilang baru ada acara. Padahal aku tahu kalau teman-teman aku itu mau main sama gengnya aku atau teman aku yang lain, Bu. Hmm, kenapa Lipa bisa berpikir seperti itu? Gimana ya, Bu? Saya ini merasa kalau teman-teman aku itu nggak senang gitu dengan saya teh. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Alipa berpikir kalau teman-teman Alipa itu tidak suka dengan Alipa? Karena apa? Nggak tahu, Bu. Mungkin karena kebiasaanku melamun. Oh, begitu. Lalu apa yang ingin Alipa lakukan ke depannya? Kalau bisa, saya pengen kebiasaan melamunku ini berkurang gitu, Bu. Atau bahkan bisa hilang. Oke, kamu kira-kira mau nggak melakukan satu kontrak sama saya mengenai upaya membantu untuk menghilangkan kebiasaan melamun kamu? Ya Bu, saya itu pengen mengurangi kebiasaan melamun saya biar saya itu tidak merasa sedih dan senang mendadak serta teman-temanku itu bisa deket lagi sama saya, Bu. Baik, jika begitu, dalam waktu 2 minggu ini kamu harus memiliki kegiatan atau, aktivitas baru di lingkungan sekolah atau, aktivitas yang kamu lakukan setelah pulang sekolah. Nah, hal ini bertujuan agar kamu itu dapat mengisi hari-hari dengan kegiatan dan dapat perlahan mengurangi kebiasaan melamunmu. Bagaimana, apakah Alipa siap? Hmm, gimana ya Bu? Harus dengan membuat aktivitas baru ya? Iya, karena, supaya kamu dapat mengurangi kebiasaan melamun kamu tadi. Oh iya, oke deh Bu, saya akan mencoba. Oke, jadi selama 2 minggu ini, tolong kamu cari kegiatan baru, serta setiap harinya kamu harus mengupayakan untuk mencatat kegiatan-kegiatan sehari-harimu, dan setelah 2 minggu, saya mau lihat buku catatan harianmu itu. Ya, baik Bu. Oke, baik. Apakah ada yang mau Alifa diskusikan lagi dengan saya? Sepertinya sudah cukup Bu. Baik, jika kiranya sudah cukup, pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita tunggu hasilnya setelah 2 minggu ke depan dan kita akan melakukan pertemuan kembali untuk mengetahui hasil dari kegiatan yang telah kamu lakukan selama 2 minggu tersebut. Dan sekiranya masih ada hal-hal lain yang mengganjal, kamu boleh menghubungi saya kembali. Tidak perlu malu untuk bercerita, insya Allah saya akan bantu untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Ya, baik Ibu. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih ya, Liva. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang, Liv. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, semakin baik. Alhamdulillah. Oke, Liv, seperti yang telah kita rencanakan sebelumnya, saya akan tagih bagaimana hasil dari kesepakatan kita sebelumnya untuk kamu melakukan kegiatan yang baru yang telah kamu lakukan selama 2 minggu ke belakang. Ya Bu, setelah saya mengikuti saran dari Ibu 2 minggu yang lalu, alhamdulillah Bu, kebiasaan melamun saya sudah cukup berkurang, bahkan sedikit demi sedikit kebiasaan itu menghilang. Alhamdulillah. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan Alifa lakukan? Saya akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif Bu, agar diri saya tidak selalu memikirkan hal-hal yang buruk, yang membuat saya bosan, serta agar saya bisa terhindar dari pikiran-pikiran negatif yang mempengaruhi diri saya. Padahal sesuatu itu belum tentu benar terjadi, Bu. Nah,
Bagus, lakukan terus ya. Insya Allah, semakin hari kebiasaan melamun yang selama ini kamu keluhkan akan menghilang seiring dengan berubahnya produktivitas kamu sehari-hari. Jika demikian, mungkin kita cukupkan konseling untuk kali ini, dan jangan lupa jika ada yang akan atau ingin kamu diskusikan kembali, kamu bisa menghubungi saya kembali ya. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum. Sama-sama, Alifa. Waalaikumsalam.